Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Mapilawang dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pengertian profesi, syarat-syarat profesi kependidikan, dan landasan profesi kependidikan. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi di dalam dunia pendidikan dikenal dengan tenaga kependidikan. Dalam arti lain, pendidik mempunyai dua arti, adalah arti yang luas dan arti yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak secara alamiah. Semua anak sebelum mereka dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka bisa berkembang dan tumbuh secara wajar. Sementara itu, pendidikan dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Eh, Kedua pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidik dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu itu dan terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar di perguruan tinggi saja sebelum bekerja agar profesional mereka semakin meningkat. Syarat-syarat profesi kependidikan yang pertama merupakan aktivitas intelektual, yang kedua menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus, yang ketiga memerlukan persiapan profesional yang lama, yang keempat memerlukan latihan jabatan yang berkesinambungan, yang kelima menjanjikan karir hidup dan keanggotaan permanen, yang keenam menentukan standar baku sendiri, yang ketujuh mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi, yang kedelapan memiliki organisasi proses yang kuat. Landasan profesi kependidikan yang pertama ada yang namanya landasan hukum, yang kedua landasan filsafat, yang ketiga landasan sosial budaya. Materi kedua yakni standar kompetensi profesi kependidikan. Kompetensi dasar kependidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan pelaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan eh, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan guru sebagai tenaga profesional. Guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik telah dibekali dengan kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian guru yang sudah terdidik dan terlatih menjadikan guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia eh, Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 2, yang menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikannya menengah, dan pendidikan pada anak usia dini, pada jalur pendidikan formal yang diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi siswa. Guru telah dibekali dengan kemampuan dan keahlian khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik untuk mengembangkan potensi siswa. Kemampuan yang dimiliki oleh guru eh, dapat mendidik siswa, menjadikan guru sebagai tenaga tenaga profesional. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 4, yang menjelaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan
peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Syarat-syarat untuk menjadi guru, persyaratan untuk menjadi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu yang pertama persyaratan kualifikasi akademik, yang kedua persyaratan kompetensi, yang ketiga persyaratan sertifikat pendidik, yang keempat persyaratan kesehatan, yang kelima persyaratan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial. Baik, materi ketiga yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pentingnya pendidikan adalah untuk menghilangkan kualitas hidup individu. Melalui pendidikan, individu dituntut untuk dapat menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, eh, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Sekolah merupakan tempat di mana individu memperoleh pendidikan dan pengetahuan sebagai wujud dari sebuah lembaga pendidikan juga dituntut untuk melakukan perubahan dan perkembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin mempunyai adil yang cukup besar terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Perkembangan dan kemajuan sekolah dapat dilihat dari kinerja kepala sekolah yang profesional, serta kepala sekolah tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Melihat peran dan tugas kepala sekolah yang beragam tersebut, kepala sekolah diharapkan pada tantangan untuk melaksanakan pendidikan yang terencana dan tertata, serta berkesinambungan dalam mengembangkan mutu pendidikan. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara seorang kepala sekolah mempunyai visi misi yang jelas dan terarah. Perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan peningkatan mutu pendidikan sekolah, perencanaan program sekolah yang berdasarkan pada 8 standar pendidikan serta mengacu pada visi misi dan tujuan sekolah. Strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu pemulihan sarana prasarana sekolah. Kendala yang dihadapi pada sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah kendala dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu pendanaan dalam menjalankan program sekolah yang belum mampu untuk mencukupi kebutuhan menggaji guru. Program sekolah yang belum mampu untuk mencukupi kebutuhan menggaji guru yang berstatus GTT atau PTT, yang pola pikir peserta didik kepala sekolah bertanya merubah pola pikir peserta didik yang merasa sudah puas karena diterima di sekolah. Yang dilakukan kepala sekolah agar peserta didik dapat terus meningkatkan prestasinya di sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah, mutu sekolah, perolehan nilai di ujian nasional peserta didik yang rendah, sehingga standar minimal nilai masuk sekolah sebagai syarat tes masuk sekolah juga rendah, kurang profesionalnya tenaga pendidik. Solusi kepala sekolah pada kendala yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Solusi pada kendala peningkatan mutu yaitu melakukan kerjasama dengan
dengan DUDI maupun LSM serta lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan kepala sekolah untuk membantu mengurangi biaya yang digunakan untuk pendanaan dalam menjalankan program sekolah yang menunjang mutu pendidikan, melakukan kegiatan pendidikan untuk peningkatan profesionalisme guru seperti MGMP, studi bidang, workshop, seminar, melakukan kerjasama dengan SMP, SMA negeri yang ada di kabupaten tersebut. Peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang pertama sebagai informator, organisator, direktor atau pengarah, motivator, sebagai inisiator dan lain-lain sebagainya. Baik, materi keempat yakni yang berjudul Rasional Tantangan Profesionalitas. Profesionalisme guru adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata profession atau pekerjaan yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata beda, profesional lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencarian. Apa saja tantangan profesionalisme guru? Pengesahan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menjadi penanda bahwa profesi guru tidak hanya sebatas pengabdian dengan jaminan kesejahteraan minim. Dengan keberadaan undang-undang ini, guru adalah orang yang betul-betul profesional dengan jaminan kesejahteraan menanda. Ini merupakan jalan untuk baru dalam dunia keguruan Indonesia. Dengan jaminan undang-undang ini terkonstruksikanlah makna profesionalisme guru yang dulunya tidak diminati menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lainnya, seperti yang ditunjukkan dan hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas berada pada waktu yang lalu. Dari hasil jajak pendapat tersebut diketahui bahwa profesi guru menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi yang lain seperti dokter dan wartawan. Profesi guru merupakan profesi yang diminati. Profesionalisme dalam arti dasar adalah ketika seseorang bekerja sesuai dengan basis pendidikannya masing-masing. Baik, materi kelima yakni jenis-jenis profesi dan tugas tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan penduduk adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyasuara, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik. Guru memegang peran strategis terutama dalam upaya membentuk karakter bangsa melalui pembangunan karakter dan nilai-nilai yang diinginkan. Sejak dahulu, kata guru dalam masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan masih memegang peranan yang sangat penting meskipun status sosial guru di masyarakat telah berubah. Setidaknya ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan profesionalnya, yaitu yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar, yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing, yang ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas, yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum, yang kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi, yang keenam, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yakni etika profesi kependidikan. Etika profesi kependidikan secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya adat, kebiasaan atau watak,
kesusilaan, kostum, ketika hal baik erat dengan moral, istilah bahasa Latinnya yaitu mos, atau dalam bentuk jamaknya adalah istiadat, yang artinya adat, kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Sasaran sikap profesional profesional pendidikan. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melakukan segala perintah di bidang pendidikan. Kebijakan di negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan dalam rangka pengembangan di bidang pendidikan di Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan menempati yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan taruna dan lain-lain. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi. PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian dasar ini menunjukkan kepada kita pentingnya organisasi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut sangat diperhatikan dan kesadaran para anggotanya, rasa tanggung jawab dan kewajiban para anggotanya. Yang kedua, sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiawanan sosial, dan ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Dan guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Dalam hal ini, Kode Etik Guru Indonesia menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan antara sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal. Yang keempat, sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip pembimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kelima, sikap terhadap tempat kerja. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meninggalkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama guru sendiri, yang kedua hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling. Baik, materi ketujuh yakni pemanfaatan teknologi sesuai dengan bidangnya. Definisi teknologi pembelajaran. Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkannya pendekatan pembelajaran. Hal ini seiring dengan perkembangan psikologi peserta didik.
dinamika sosial serta dinamika sistem pendidikan pada setiap negara yang terus berubah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menerangkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional Indonesia dan ditanggap terhadap tuntunan zaman. Oleh karena itu, perancangan dan perkembangan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan iptek. Penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu proses profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain implementasi dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Teknologi diterapkan semua dalam bidang kehidupan dan diantaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu eh, secara rasional berkembang dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Fungsi media dalam pembelajaran yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, yang kedua, memotivasi siswa, yang ketiga, menyajikan informasi, yang keempat, merangsang diskusi, yang kelima, mengarahkan kegiatan siswa, yang keenam, melakukan latihan dan ulangan, yang ketujuh, menguatkan belajar, yang kedelapan, memberikan pengalaman simulasi. Manfaat dalam media pembelajaran, yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Baik, materi yang ke-8 yakni landasan prinsip teori dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, mulai dari kehidupan sosial hingga tarif ekonomi seseorang. Landasan pendidik yang merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Prinsip profesi kependidikan menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Prinsip-prinsip profesi guru yaitu adalah: yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Teori tentang profesi kependidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada bab 1 pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada ayat ke-6 dijelaskan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan konselor, pamong dan belajar, widyaswara, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan keharusannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Isu terkini tentang profesi kependidikan sebagai contoh isu penghapusan tunjangan profesi guru. Mendikbudristek justru kita upayakan TPG tanpa mekanisme PPG. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan,
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek respon isu penghapusan tunjangan profesi guru atau TPG, pastikan TPG tetap ada. Mendikbudristek pastikan tunjangan profesi guru tetap ada dan tidak akan pernah dihapus. Menurutnya penghapusan TPG sama saja guru tidak terhadap pendidikan nasional guru nasional. Justru pemerintah saat ini sedang berupaya memangkas pendidikan nasional, memangkas birokrasi dalam pemberian tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru. Nadim mengungkapkan keprihatinannya melihat para guru PNS atau PPPK maupun guru honorer yang keprihatinannya guru honorer menunggu waktu panjang untuk ikut pendidikan profesi guru atau PPG. PPG menjadi syarat bagi guru untuk mendapatkan TPG. Untuk mendapatkan TPG yang mekanisme itu diobrak Mas Nadim lewat RUU Sisdiknas. Guru-guru yang sudah mengikuti akan diberikan tunjangan profesi tanpa melalui PPG. Baik, materi selanjutnya yakni manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam konteks sekolah yaitu manajemen sekolah menurut buku manajemen sekolah yang sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Ketika istilah manajemen diterapkan dalam bidang pemerintahan akan menjadi manajemen pemerintahan. Dalam bidang pendidikan menjadi manajemen pendidikan, begitu seterusnya. Tujuan manajemen sekolah dan tujuan manajemen sekolah menurut Sagala 2007 adalah mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam dalam 4 hal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi dan pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar. Yang keempat, meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Baik, materi selanjutnya yaitu supervisi. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Menurut mengawasi disebutkan bahwa supervisi merupakan beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata yaitu superior dan vision. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Tujuan profesi yaitu membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya anggota masyarakat yang efektif, membangun guru untuk mengadakan diagonis, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal, membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat, membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri, mengembangkan persatuan antar guru dan membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. Baik, materi selanjutnya yakni organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Organisasi profesi kependidikan. Organisasi modern saat ini tidak lagi mengutamakan segi kualitas anggota belaka, namun lebih fokus terhadap kualitas masanya. Lebih utama lagi jika yang dimaksud merupakan organisasi profesi. Organisasi profesi harus mampu menjadi dan dijadikan wadah pengembangan kesadaran anggota terhadap pentingnya organisasi profesi tersebut, menuntunnya masuk dan mengembangkan
dan mengembangkan diri dan dalam organisasi tersebut. Organisasi profesi kependidikan adalah wadah yang bertugas sebagai kenampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Tujuan organisasi profesi kependidikan yang pertama, salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61, ada lima misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan. Yang pertama, satu, karir; yang kedua, kemampuan; yang ketiga, kewenangan profesional; yang keempat, martabat; dan yang kelima, kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling, seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara bahasa bimbingan dan konseling berasal dari kata bimbingan dan konseling, yang bimbingan memiliki pengertian pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan memudahkan mereka menyelesaikan persoalan yang dihadapi maupun menemukan potensi yang ada pada dirinya. Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka bimbingan dimaksudkan adalah diberikan kepada siswa atau peserta didik supaya mereka bisa menemukan penyelesaian dan permasalahan yang dihadapi. Bimbingan juga diberikan untuk membantu siswa menemukan apa yang menjadi potensi dan kemampuan pada dirinya. Sementara itu, pengertian konseling adalah bantuan yang diberikan kepada seorang dengan tujuan supaya yang bersangkutan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang disesuaikan dengan kondisi individu tersebut. Baik, materi selanjutnya yakni layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik dan lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Adapun layanan khusus peserta didik meliputi layanan bimbingan dan layanan konseling, layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan ekstrakurikuler, layanan laboratorium, dan keamanan. Baik, materi selanjutnya yakni pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tujuan diselenggarakannya pendidikan formal adalah sebagai berikut: membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaiki, memperluas pengetahuan dan tingkah laku peserta didik yang di bawah dari keluarga, serta membantu perkembangan bakat. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.